사실은 난 더 바라는 게 없어 이제 심장은 뛰긴 하는 건지 무감각해 그래 사람들과의 억지스런 한마디보다 너와의 어색한 침묵이 차라리 좋아 So stay 그게 어디가 될까 말야 가끔 어둠이 올 때면 I'll be a fire 거짓 같은 세상 속 유일한 truth is you This a letter from me to you 널 닮은 듯한 슬픈 멜로디 이렇게 나를 울리는데 Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat kan? Semoga kita semua sehat senantiasa dan dalam lindungan Tuhan selalu, oke? Hari ini kita ketemu lagi di literasi hari Kamis, edisi yang kedua. Pak Doni akan menyampaikan literasi lagi, tapi berbeda. Kita nanti akan nonton video bersama. Nanti kita nonton bareng. Setelahnya Pak Doni akan menyampaikan pesan dan kesan apa sih makna atau pesan dari cerita nanti ya. Nanti saksikan, tunggu. Seperti biasa kita akan menyanyi dulu. Menyanyi, Pak Doni akan mengajak anak awal ini menyanyi lagu anak sekolah minggu, yaitu siapa yang sudah tahu lagu Cinta Keluarga Tuhan? Semoga semuanya tahu ya. Tapi yang belum tahu, seperti biasa Pak Doni akan sediakan teks di sebelah kiri dan kanan Pak Doni. Nanti dipelajari dan menyanyi bersama. Oke? Kita akan menyanyi. Bentar lagi. Mari menyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan, kita nyanyikan 2 kali. Oke? Baik, anak-anak, sudah siap menonton videonya? Kalau sudah siap, mari kita tonton. Selamat menonton. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah.
Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa Kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah.
Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Bagaimana anak-anak? Sudah menonton dan menyimak semua kan video tadi? Ya, kita tadi menonton bersama video kisah tentang Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus tadi disalib di mana coba? Ya, di Bukit Golgota atau di tempat tengkorak, ya. Mengerikan ya. Namanya saja tempat tengkorak. Itu adalah tempat yang jauh dari kota, yang suasananya mengerikan atau mencekam. Tadi anak-anak kalau menyimak pasti tahu Injil apa sih dalam cerita ini tadi. Ya, tadi terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-14 ayat 53 sampai 65 dan pasalnya yang ke-15. Nanti anak-anak bisa baca lagi di rumah untuk lebih tahu bagaimana kisah tentang Tuhan Yesus. Oke. Pak Doni ingin menyampaikan 2 pesan saja. Apa sih yang penting harus ditiru dari sosok Tuhan Yesus atau pribadi Tuhan Yesus itu? 1, Pak Doni pengen mengajak anak-anak untuk meniru atau menyontoh Tuhan Yesus dengan sikapnya yang rela berkorban untuk sesama, tetapi tidak meminta imbalan. Anak-anak tahu kenapa alasan Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Ya, Tuhan Yesus mau menebus segala dosa umat manusia, tapi dia tidak pernah meminta imbalan. Maka dari itu, anak-anak di dalam membantu atau berkorban untuk teman atau sesama, anak-anak harus dengan ikhlas, tidak boleh meminta imbalan. Oke. Terus yang kedua, yang paling penting itu adalah saling mengasihi. Ya, saling mengasihi itu tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya anak-anak ada yang teman-teman, ada anak-anak yang kaya, ada yang miskin, terus tidak mau berteman sama yang kaya, tidak mau berteman yang miskin, atau tidak mau berteman dengan yang jelek atau yang ganteng atau cantik, itu tidak boleh. Semua ciptaan Tuhan itu sama. Maka anak-anak dalam berteman, dalam bergaul, baik di rumah, di lingkungan sekolah, tidak boleh membeda-bedakan, semuanya sama. Oke. Itu saja pesan Pak Doni. Semangat untuk anak-anak. Ingat pesan Pak Doni dan dibaca kembali boleh di rumah nanti cerita tentang Tuhan Yesus ini, dan videonya boleh ditonton kembali ya. Kita akan ketemu di minggu depan di hari yang sama. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah, tetap tidak boleh main kemana-mana, dan yang penting, kenapa Pak Doni tadi mengawali dengan memakai masker? Ya, Pak Doni ingin mengajak anak-anak tidak boleh jauh-jauh dari masker dalam situasi sekarang ini. Keluar rumah harus tetap pakai masker untuk keselamatan atau kesehatan kita, karena situasi belum baik ya. Baik, anak-anak, kita akan tutup dengan menyanyi lagi. Pak Doni akan mengajak anak-anak untuk menyanyi lagu nasional, yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Kita nyanyi bersama. Pasti sudah bisa ya. Nanti kalau tidak bisa atau belum bisa, belum mengerti, sambil menyimak teks yang ada di sebelah kanan dan kiri Pak Doni. Oke? Mari kita menyanyi. Udah siap?
kita menyanyi. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik anak-anak, sampai berjumpa di minggu depan. Selamat belajar, melanjutkan belajarnya, tetap semangat untuk menjaga kesehatan, makan sehat teratur, dan Tuhan memberkati. Jangan lupa pakai masker. Dah.